Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Zulhanif Syahadan Hilmi dari Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang, Prodi Ilmu Komunikasi kelas 2C. Di sini saya akan mempresentasikan dari buku Haji Siti Munawati MPDI dengan tema Pemikiran Keagamaan Kiai Haji Imam Zarkashi, bab ke-9. Langsung saja, sejarah pesantren Gontor. Pada tahun 1926, tepatnya tanggal 12 Rabiul Awal 1355 Hijriah, mendirikan sebuah lembaga pendidikan Islam berupa pondok pesantren modern yang mereka beri nama Darussalam, yang berarti kampung damai, di Desa Gontor, Ponorogo, Jawa Timur. Saat pondok modern Gontor didirikan, setting sosial Desa Gontor dan sekitarnya dapat digambarkan belum mempunyai pendidikan yang memadai, dan pengetahuan keagamaan mereka juga bisa sangat minim, dikatakan menyimpang dari akidah yang benar. Oleh karena itu, pesantren dapat mendidik masyarakat agar menjadi muslim yang berpendidikan. Slogan dan misi pesantren dikenal dengan sebutan mendidik umat agar menjadi ulama yang intelek dan intelek yang ulama, yang berarti menjadi orang yang ahli agama yang berpengetahuan memadai dan menjadi orang yang terpelajar yang mempunyai pengetahuan agama yang mendalam. Kiai Haji Imam Zarkashi bersama kedua saudara kandungnya yaitu Kiai Haji Ahmad Sahal dan Kiai Haji Zainuddin Fannani terus membina pesantren modern ini sehingga mendapat tempat dan pengakuan di hati umat Islam Indonesia dan dunia Islam. Lanjut, karya pemikiran Kiai Haji Imam Zarkashi. Selain mengajar dan memimpin pesantrennya, Kiai Haji Imam Zarkashi juga menulis buku Senjata Penganjur dan Pemimpin Islam, Pedoman Pendidikan Modern, dan Kursus Agama Islam. Ketiga buku ini ditulis bersama dengan Kiai Haji Zainuddin Fannani. Imam Zarkashi juga menulis buku Usuluddin atau pelajaran keimanan ala mazhab ahli sunnah wal jamaah, dan masih banyak lagi karya-karyanya. Karya tulis yang bisa menjadi rujukan dalam disertasinya misalnya biografi Kiai Haji Imam Zarkashi dari Gontor merintis pesantren modern di jilid pertama. Sedangkan di jilid kedua dengan judul Kiai Haji Imam Zarkashi di Mata Umat, dalam kedua buku ini membicarakan sejarah hidup Kiai Haji Imam Zarkashi. Ada juga buku yang mengungkapkan tentang Imam Zarkashi, yaitu buku Sejarah Pondok Modern yang diterbitkan oleh Pondok Pesantren Gontor sendiri. Kemudian karya Muhammad Yunus yang berjudul Sejarah Pendidikan Islam. Lanjut, riwayat hidup Kiai Haji Imam Zarkashi. Kiai Haji Imam Zarkashi terlahir dari pasangan Kiai Santoso Anom Besari dan Nyar Sudarni yang memiliki 7 orang anak, 4 laki-laki dan 3 perempuan. Imam Zarkashi adalah anak ke-7 atau terakhir. Imam Zarkashi melanjutkan cita-citanya membangun pondok pesantren Gontor. Pendidikan Imam Zarkashi waktu itu menyelesaikan sekolah rakyat 3 tahun di Desa Ngumplang dan mondok di pesantren Joresan tahun 1920. Kemudian melanjutkan ke sekolah Ongkoloro di Jetis tahun 1923. Setelah itu, Imam Zarkashi melanjutkan ke Solo dan di Solo bertemu dengan Ustadz Omar Al-Hashimi, dan ia belajar mutola'ah, inya, dan muhadasah atau biasa yang disebut dengan membaca, mengarang, percakapan, tetapi dengan bahasa Arab sampai 5 tahun Imam Zarkashi di Solo. Pada tahun 1932, Imam Zarkashi belajar di Normal Islam School, Padang Panjang, Sumatera Barat. Setelah tamat, ia ditugaskan untuk mengajar sekaligus menjadi Direktur Quick School Muhammadiyah di Padang Sidempuan, Tanah Kuli, dan kemudian mengajar anak-anak Arab pada tahun 1936. Ia menjabat rektor di Institut Pendidikan Darussalam Gontor sejak berdirinya di tahun 1963. Pada tahun 1943, Imam Zarkashi menjabat sebagai Kepala Kantor Agama Kresidenan Madiun, lalu di tahun 1946 sampai 1955
menjadi Ketua Pengurus Besar Persatuan Guru Islam Indonesia, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, pemikiran-pemikiran keagamaan dan pendidikan Kiai Haji Imam Zarkashi. Pesantren, menurut pemikiran Imam Zarkashi, adalah kemasyarakatan, hidup sederhana, tidak berpartai, ibadah yaitu talab al-alim, al-ilm, bukan menjadi pegawai. Semua hal yang dilaksanakan di pondok pesantren harus bernuansa pendidikan kesederhanaan yang positif, yang tidak mengganggu kesehatan jasmani dan rohani. Kesederhanaannya menurutnya bukan berarti miskin, tidak mengajarkan atau mendidik menjadi miskin, tetapi sebaliknya. Di pondok pesantren harus diterapkan sistem pluralisme. Artinya santri tidak boleh hanya berkawan dengan santri berasal dari daerahnya sendiri, tetapi santri harus membaur dengan kawan-kawannya yang berasal dari berbagai daerah dan suku bangsa, bahkan boleh dari mancanegara sekalipun. Pemikiran Imam Zarkashi mengenai akhlak, ada akhlak ideal dan ada akhlak yang di dalamnya ada unsur pemikiran jenis akhlak yang pertama bersifat mutlak atau absolut, sehingga sering dikatakan fanatik, tidak dapat bergaul, bodoh, dan ditipu, dan sebagainya. Dan yang kedua bersifat nisbi atau relatif, ini menyerupai dengan Muhammad Abduh dengan menonjolkan pendapat Ibn Taimiyah pada prinsipnya dapat disesuaikan dengan tuntutan zaman dan sangat diperlukan ijtihad pada para ulama di setiap zaman untuk menafsirkan dan merinci ajaran Islam yang bersifat umum dan global itu. Selanjutnya, ini adalah foto Imam Zarkashi bersama dua saudaranya. Lanjut, kurikulum KMI Pondok Modern Gontor. Ada 3, yaitu intrakurikuler, ko-kurikuler, dan ekstrakurikuler. Intrakurikuler dapat diartikan sebagai sejumlah mata pelajaran yang menekankan keterampilan bahasa Arab dan Inggris di samping penekanan sisi akademik. Lalu yang kedua yaitu ko-kurikuler, kegiatan penunjang belajar yang terdiri atas kitab Fat al-Kutub dan memperkenalkan macam-macam kitab klasik, Kasyif al-Mu'jam, dan diberikan arahan cara membuka kamus bahasa Arab dengan kitab Al-Munjib fi al-Lughah al-A'lam karangan Abu Luis Ma'luf, dan praktek manasik haji, praktek mengajar, sampai mempunyai mental skill sehingga mempunyai kompetensi teaching skills. Lalu yang ketiga yaitu ekstrakurikuler, yang di dalamnya ada kepramukaan, kesenian, latihan pidato, pendidikan organisasi, railah tarbawiyah, yang terakhir pendidikan keterampilan. Kiai Haji Imam Zarkashi juga memiliki pandangan bahwa pada masa kemerdekaan pondok pesantren sudah menetapkan ke masa depan yang lebih jauh. Untuk itu dipadukan beberapa sikap dasar. Yang pertama, memperlihatkan perkembangan zaman sehingga bisa disesuaikan dengan perkembangan zaman dalam kehidupan masyarakat tanpa mengubah inti ajaran agama. Yang kedua, mempertahankan kehidupannya dengan memperlihatkan syarat-syarat material dan harus ada wakaf yang menjadi andalan bagi kelangsungan hidup pondok pesantren. Yang ketiga, tidak melupakan program kadar untuk kelanjutan regenerasi untuk memelihara kelangsungan hidup pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam. Yang keempat, tata penyelenggaraan pesantren dengan sebaik-baiknya supaya pendidikan pondok pesantren pada umumnya bersifat tradisional. Langkah-langkah itulah yang dinilai oleh Kiai Haji Imam Zarkashi sebagai dasar yang dapat menjamin kelangsungan dan perkembangan pendidikan pondok pesantren di masa mendatang. Kesimpulannya, Kiai Haji Imam Zarkashi memiliki pandangan bahwa hal yang paling penting dalam pesantren bukanlah pelajarannya semata-mata, melainkan juga jiwanya. Jiwa itulah yang akan memelihara kelangsungan hidup pesantren dan menumbuhkan filsafat hidup para santrinya. Pada seminar Pondok Pesantren se-Indonesia tahun 1965 di Yogyakarta, Imam Zarkashi merumuskan jiwa pesantren itu ada 5 yang disebutkan dengan panca jiwa pondok modern. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.